Artinya perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun berita-berita dari para sahabat tabi'in dan lainnya, maka Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kayakanlah dirimu dari fakir dengan usaha yang halal." Luqman Al-Hakim adalah menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan beliau seorang nabiullah, ada yang mengatakan seorang waliullah. Beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kayakanlah dirimu dari fakir dengan usaha yang halal. Sesungguhnya tidaklah seseorang fakir melainkan ia tertimpa 3 hal. Lemah dalam agamanya, orang yang fakir itu maksudnya adalah kebanyakannya, umumnya dha'fun bidini, lemah dalam agamanya, lemah dalam ibadahnya, lemah dalam menuntut ilmunya. Kenapa? Karena banyak tenaganya, banyak pikirannya digunakannya untuk mencari rezeki. Kelemahan dalam akalnya dan kehilangan harga dirinya. Dan yang lebih besar daripada yang 3 ini adalah dipandang remeh oleh manusia. Itu kalau orang fakir. Jadi Luqman Al-Hakim memerintahkan kepada anaknya untuk berusaha, tapi yang halal usaha itu, supaya terhindar daripada yang demikian tadi. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah salah seorang di antaramu duduk dari mencari rezeki." Duduk artinya diam di rumah, diam di masjid, kada berusaha. Sambil berkata, "Ya Allah, berilah saya rezeki." Berusaha kada, gana di rumah berdoa lawan Tuhan, "Allahumma razukni, Allah berilah hambamu rezeki." Tapi kada berusaha apa-apa. Nah, jangan demikian, ujar Sayyidina Umar. Janganlah salah seorang di antaramu duduk dari mencari rezeki sambil berkata, "Ya Allah, berilah saya rezeki." Padahal kamu sekalian mengetahui bahwa langit itu tidak menghujani emas dan perak. Langit hanya menghujani banyu. Dengan banyu seseorang bisa berusaha, bisa bertani, bisa berkebun dan sebagainya, menghasilkan duit emas dan perak. Nah, langit kada mau langsung menghujani dengan hujan emas itu. Zaid bin Maslamah menanam di tanahnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Benar kamu, kayalah dari manusia, maka kamu akan menjadi lebih menjaga bagi agamamu dan kamu lebih mulia atas mereka." Zaid bin Maslamah menanam di tanahnya, artinya berkebun. Sayyidina Umar melihat, ujar Sayyidina Umar, "Bujur ikam, berkebun tu bujur." Kayalah dari manusia, artinya dengan berkebun itu engkau kada akan minta-minta kepada manusia, engkau kada akan mengemis kepada manusia. Maka kamu akan menjadi lebih menjaga bagi agamamu dan kamu lebih mulia atas mereka itu.
sebagaimana temanmu Uhayyah berkata, falan azala 'ala zaura agmuruha innal karima 'alal ikhwan dzul mali. Artinya saya senantiasa di Zaura. Zaura itu tempat kebun di Madinah, meliputinya. Sesungguhnya orang yang pemurah itu menurut sanak saudara adalah yang berharta. Orang yang kawa jadi pemurah, orang yang kawa jadi pemberian, itu orang yang punya harta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya benci untuk melihat seorang laki-laki itu menganggur, tidak pada urusan dunianya dan tidak pula dalam urusan akhiratnya. Berusaha dunia kadada, berusaha akhirat kadada. Jakainya menghabiskan waktunya menuntut ilmu, menghabiskan waktunya beribadah, itu bagus saja. Ini mengaji kada, berusaha kada. Nah, duduk wara. Aku benci melihat orang seperti itu, ujar Abdullah bin Mas'ud. Tidak pada urusan dunianya dan tidak pula dalam urusan akhiratnya. Ibrahim An-Nakhai ditanya, salah seorang aulia Allah. Ibrahim An-Nakhai ditanya tentang pedagang yang jujur. Apakah ia lebih dicintai olehmu atau orang yang mengusungkan kerja untuk ibadah? Ibrahim An-Nakhai ditakuni orang, mana baiknya menurut pian orang itu pedagang yang saduk, pedagang yang benar, pedagang yang jujur. Mana baiknya dengan orang nang kada berdagang menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Beliau menjawab, pedagang yang jujur saya sukai, lebih afdal, karena ia dalam perjuangan. Pedagang yang jujur itu dalam jihad, di mana syaitan datang kepadanya dari jalan takaran dan timbangan dan dari segi pengambilan dan pemberian, maka ia memeranginya. Jadi artinya beratnya itu lebih berat orang pedagang yang jujur daripada seseorang yang ahli ibadah. Oleh karena itu menurut aku, ujar Ibrahim An-Nakhai, lebih mulia, lebih afdal seorang pedagang yang jujur daripada orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk ibadah. Para ulama menyimpulkan apa yang dimaksud dengan seseorang sehingga dia bisa disebut sebagai pedagang yang saduk, pedagang yang jujur, yang mana usahanya itu lebih afdal daripada orang yang menghabiskan waktu beribadah. Para ulama menyimpulkan bahwa apabila ada 10 syarat di dalam orang yang berdagang atau berusaha, maka orang tersebut berhak mendapat titel as-saduq, yang pada hari kiamat nanti wajahnya seperti bulan purnama, orang nang kehausan di padang mahsyar, inya di bawah naungan aras Allah, nang hidupnya dalam dunia lebih afdal daripada orang yang habis umur untuk beribadah. Pertama, orang nang berhak untuk mendapat gelar at-tajir as-saduq, dzul lisanis salim minal lagwi wal kadzib wal halfi. Orang yang mempunyai lisan yang selamat daripada berkata sia-sia, berkata dusta, berkata sumpah dalam usahanya. Maksudnya pedagang ini untuk memayuakan barangnya itu kada berkata nang sia-sia. Berkata nang sia-sia dicontohkan itu seperti memuji-muji barang yang dijualnya.
Kalau kita masih mau memuji dengan apa yang kita jual, maka itu sudah keluar daripada pedagang yang saduk tadi. Lisan yang selamat daripada sia-sia dan dusta. Amun berdusta memayuakan barang maginnya. Ini kada berdusta. Ini kada banyak pandir, berapa jurang harganya ini 25.000, bisakah kurang pas. Wal halfi, dan selamat daripada sumpah. Kalau sudah bersumpah-sumpah, nah itu sangat jauh daripada pedagang yang diridai Allah. Rasulullah menyatakan, "Thalathun la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah, utullun mustakbir, wa mannanun bi'atiyatih, wa munfiqun sila'atahu biyaminih." Ujar Nabi kita, ada 3 kelompok yang di hari kiamat kaina Allah tidak memandang dia dengan pandangan yang kasih sayang. Allah memandang cuma pandangannya marah kepada 3 kelompok orang ini. Pertama, orang fakir yang sombong. Orang fakir sombong. Yang kedua, orang yang merasa menanam jasa dengan pemberiannya. Mannanun bi'atiyati. Kita menyebut-nyebut memberi pemberian kepada seseorang sambil merasakan bahwa kita sangat berjasa kepada orang itu. Inya tuh dulu napa ada tanggal 10 datang ke sini. Kumudali, kubantu sampai sugih wah ini jadinya. Nah tuh mannan ngarannya. Dahulu pembantu wara, cuma kumudali, kulajari, berusaha, sugih wah ini jadinya. Nah ucapan-ucapan seperti itu membuat murka Allah. Pada hari kiamat Allah kada akan memandangnya dengan pandangan rahmah. Yang ketiga, wa munfiqun sil'atahu biyaminih, orang yang memayuakan barangnya dengan sumpah. Bersumpah-sumpah supaya menarik perhatian, bersumpah-sumpah supaya orang yakin. Walaupun bujur sumpahnya, amun berdusta tuh maginnya lagi sumpah palsu ngarannya. Ini nang bujur. Nah itu nang Allah kada ketuju. Kalau hendak jadi pedagang yang di hari kiamat kaina seperti bulan purnama, mesti selamat lisannya daripada yang sia-sia, selamat daripada dusta, selamat daripada bersumpah. Nah satu itu. Yang kedua, syaratnya orang yang menjadi pedagang yang lebih baik daripada beribadah. Dzul qalbin naqi minal ghish wal hasad. Orang yang punya hati bersih daripada menipu dan iri dengki. Hatinya sedikit pun kada hendak membunguli orang. Hatinya sedikit pun kada hendak menipu orang. Menjualin itu nah. Rasulullah menyatakan man ghasyana falaisa minna. Orang yang menipu umatku, kata Rasulullah, bukan termasuk umatku. Nah, jadi pedagang itu mesti kalau hendak jadi nang baik tadi mesti selamat hatinya daripada berbuat khianat, ghishi, menipu, wal hasad dan dengki. Pedagang banyak di pasar, beli liri toko, subalah payo seorang kada, sakit hati. Orang payo pada akan macam-macam. Nah itu artinya pedagang nang hasad. Ini kada termasuk di dalam tajir yang benar. Jadi hatinya bersih daripada menipu orang dan dengki tadi. Yang ketiga, hendak jadi pengusaha yang baik,
zu nafsin muhafizatin 'alal jumu'ati wal jamaah wa talabil ilm. Dia mampu menjaga dirinya atas menghadiri Jumat, menghadiri sembahyang berjamaah, menghadiri menuntut ilmu. Orang ini berdagang cuma ini yang Jumat kadang mau ketinggalan, sembahyang berjamaah kadang mau ketinggalan, menuntut ilmu kadang mau ketinggalan. Kalau sudah gara-gara urusan perdagangan, gara-gara urusan usaha, Jumat tertinggal, sembahyang berjamaah kadang-kadang tertinggal, menuntut ilmu kadang-kadang turun, kadang-kadang kada. Nah, itu sudah di luar daripada pedagang, pengusaha yang baik. Rasulullah bersabda, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u 'anil khalqi sukhtallah ma lam yu'thiru safaqata dunyahum ala akhiratihim. Kata Rasulullah, senantiasa itu kalimat la ilaha illallah, senantiasa kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu bisa menolak benci atau murkanya Allah. Kita mengucap kalimat la ilaha illallah itu bisa menolak kemarahan Allah. Makin sekampungan nang berzikir, makin sekampungan tertolak daripada murkanya Allah. Selama mereka tidak mengutamakan pasar dunia daripada pasar akhirat. Pasar dunia perdagangan, usaha. Pasar akhirat Jumat, jamaah, menuntut ilmu. Bila mana mereka sudah mengutamakan pasar dunia, Jumat imbahanu, jamaah kadang-kadang, menuntut ilmu kadang-kadang, walaupun sekampungan berzikir, zikir itu kadang akan mampu lagi menolak murkanya Allah. Nah, jadi pedagang yang saduk itu orang yang mampu menjaga dirinya untuk berjumat, berjamaah, dan menuntut ilmu agama. Yang keempat, syaratnya orang yang mendapat tajir as-saduq ayyaqsida bikasbihi isti'fafan 'anin nas linafaqati nafsihi wa li'iyalihi, bahwa dia berniat, bahwa dia mengkasab dengan usahanya itu untuk menahan diri daripada manusia, maksudnya minta-minta, untuk bisa menafkahi dirinya dan tanggungannya. Niatnya itu berusaha. Niatnya untuk supaya anak bininya, dirinya kada jadi pengemis, kada jadi minta-minta lawan orang. Itulah niatnya berdagang, itulah niatnya berusaha. Yang kelima, wala yaqsidu takatsura wal jam'a wat tafakhur, dan dia tidak berniat akan berusaha itu memperbanyak harta, menuyuk-nuyuk mengumpulkan harta dan bermegah-megah dengan harta. Padahal ke pasarnya sama, dagangannya sama, cuma hasilnya berbeda. Yang satu turun ke pasar berusaha untuk memelihara diri dan keluarga jangan sampai mengemis. Yang satu berusaha ke pasar turun untuk mengumpulkan harta, untuk memperbanyak harta, untuk bermegah-megah. Sama usahanya, sama dagangannya, cuma niatnya lain. Yang satu diridai Allah, yang satu dimurkai Allah. Pedagang yang saduk kada mau berniat menumpuk harta.
wala yaqsidut takatsur wal jam'a wat tafakhur. Kalau kita umpamanya makan, anak, bini, keluarga memerlukan biaya sehari umpamanya 50.000, 50.000 rupiah. Sedangkan kita beisi duit ada nang kada tapakai 100.000 rupiah. Tulak kita ke pasar berusaha dengan niat supaya anakku jangan pengemis, itu niatnya salah. Kenapa? Karena ini ada bisi duit nang kada tapakai 100.000. Andai kata inya hari ini kada ke pasar, kada bakal mengemis juga anak buahnya itu. Supaya jangan tak salah mandak niat ditawakan malaikat ke ina. Bisi harta betimbun ke pasar niat supaya jangan mengemis ya anak buah, maulah kayak itu. Kada mau. Lain hal kita kada sing duitan lagi hari ini, kada diisi duit lagi, baras kada diisi, sagan memberi makan anak kayak apakah hari ini gini nah tulak ke pasar bercari tujuan supaya anakku jangan mengemis, nah itu bujur niatnya. Mun duit bepati beisi kada mau nih tuh. Jadi orang-orang yang sudah berlebihan duit nih itu ke pasar nah apa niatnya supaya jangan dimurkai Allah. Amun niat di sini kada cocok lagi sudah. Setahunnya begana kada habis dimakan nah ada nih tuh. Setahun begana kada bakal mengemis anak bininya. Sebulan jual ini, sebulan kada bakal mengemis. Nah berusaha pang hari-hari ke pasar nah apa niatnya supaya usaha itu jadi pahala. Amun niat diandak nang supaya anaknya jangan mengemis itu kada cocok. Antara lain niatnya umpamanya nang supaya jadi pahala nih. Ini nang sudah sugih-sugih masih ke pasar aja lagi. Supaya jadi pahala usahanya nih. Aku berusaha hari ini bila ada hujungannya aku gunakan untuk sabilillah. Sabilillah itu apa artinya? Memberi makan anak yatim, memberi makan orang-orang yang kada mampu, nah, untuk bersedekah dan sebagainya. Nah, ke pasar berpahala turunnya. Kayaknya kemarin berapa hujungannya bujurakan lawan niat nih tuh. Niat turun ke pasar artinya apa? Bila kada ka itu kada berpahala berusaha. Bila kada berpahala bisa berdosa, amun tujuan hanya untuk memperbanyak. Wa alla yaqsidat takatsura wal jam'a wa tafakhur, dan bahwa dia tidak ada tujuan untuk memperbanyak harta. Masa kenapa berusaha? Enggak ada memperbanyak harta. Maka kada boleh memperbanyak harta. Wa alla yaqsidat takatsur, dan bahwa dia tidak mengkasat. Dalam Al-Qur'an disebut alhaakumut takatsur, yaitu artinya kamu selalu sibuk oleh memperbanyak harta hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mati kada ingat lagi besangu untuk mati. Jangan sampai niat berusaha itu memperbanyak harta, mengumpulkan harta, kayaknya baagak lawan harta. Yang keenam, an la yu'dhiya bi kasbihi khalqan min khalqillah, bahwa tidak adalah dia menyakiti dengan usahanya itu satu makhluk daripada makhluk Allah. Mengganggu, menyakiti. Contohnya banyak nih tuh. Jangan kita berusaha nang dengan sebab usaha kita itu orang jadi kada nyaman. Baik bunyinya atau baunya atau nang apanya kah? Sehingga dengan bila usaha kita di jalan orang terganggu, guring terganggu, makan asa kada nyaman.
Bila macam itu kita punya usaha, ada punya berkah usaha. Kenapa? Mengorbankan orang lain. Orang lain jadi lapah. Makanya membulah pabrik jauh-jauh pada rumah orang. Supaya yang kadang-kadang orang bunyi pabrik itu. Orang mamarake kada salah seorang lagi. Namun kita mandak di kampung, nah itu yang jadi masalah. Orang terganggu sedikit banyaknya lawan usaha kita itu. Usaha bunyinya, debunya, macam-macam. Nah ulahlah di jauh-jauh pada manusia. Orang mamarake kada jadi soal lagi kayaknya. Allah yu'dhiya bikasbihi khalqan min khalqillah, bahwa dia tidak menyakiti dengan usahanya itu makhluk daripada makhluk Allah. Jangan sampai orang menyesal dengan barang yang kita juali. Sampai boleh kok menyesalnya larang banget karena dibungulinya aku tadi. Walaupun jual belinya sah. Jual belinya sah. Cuma berkahnya kadada. Yang ketujuh, ayyakuna kasbuhu halala, bahwa adalah usahanya itu halal. Ibnu Abbas berkata, al-kasbul halal asyaddu min naqli jabalin ila jabalin. Usaha nang halal itu lebih berat daripada memindah satu gunung ke gunung yang lain. Barang nang kita jual mesti halal. Kita menukar pun caranya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Kita menjual pun kita menjual dengan cara yang dibenarkan oleh syariat supaya halal. Yang kedelapan, an la yu'amila man aktsaru malihi haram, bahwa dia kadang mau bekerja sama dengan orang yang kebanyakan harta orang itu adalah haram. Bahwa dia kadang mau bekerja sama, kadang mau menjuali, mun pedagang, dan mau menjuali, mun orang yang pacang menukar itu orangnya usahanya bilang haram aja. Orang ini bekerja di pekerjaan yang haram, hendak nukar lawan kita, oh kada kawan juali aku, ini ada ampunnya sudah. Siapa ampunnya? Amun kita tahu jelas ini orang usaha yang haram. Jadi duit yang di tangan itu 90%, 75% haram. Hendak nukar barang lawan kita, kada kawan dijualin itu. An la yu'amila man aktsaru malihi haramun, bahwa dia tidak mau muamalah, tidak mau bekerja sama jual tukar lawan orang nang sebagian besar hartanya daripada haram. Kecuali kita yakin bahwa duit nang digunakannya untuk kita itu duit nang halal. Nah, ayo. Selama kita kada yakin, kada boleh. Misalnya orang itu sebahagian besar hartanya haram. Cuma ini ada dapat warisan. Dapat warisan sabingkai utas. Anak menjual utas tuh kita, nah kita tahu utasnya utas abahnya bahari, nah boleh aja kita tukari, karena itu kita yakin ini utas warisan, bukan dari usahanya nang haram. Nah itu boleh. Selama kita kada yakin, kada mengetahui bahwa nang diunjuknya lawan kita ini nang mana, kada boleh. Itu untuk orang yang sebagian besar hartanya haram. Yang kesembilan, wa alla yu'ina bil kasbi ala ma'siyatillahi ta'ala, bahwa dia tidak menolong dengan usahanya itu atas maksiat kepada Allah Ta'ala. Nang dijualnya ini bukan menolong orang untuk maksiat kepada Allah.
Barang nang kita jual ini mesti kita mengetahui nang manukarin ini kada pacang menggunakan kepada maksiat. Amun kita tahu yakin bahwa nang nukar ni pacang menggunakan barang nang kita juali ini kepada maksiat, nah itu kada boleh kita juali. Berarti kita menolong orang berbuat maksiat ngarannya. Itu jauh daripada pedagang nang saduk, pedagang nang benar tadi. Kita berjual alkohol umpamanya, sudah tahu nang nukarnya pacang dinginumnya alkohol itu dijuali, sama kita nang mabuknya ngarannya. Nah itu ngarannya menolong orang berbuat maksiat. Sudah tahu ini orang kenang apa alkohol, pasti dinginumnya. Tahu dijuali, nah kada boleh nih tuh. Lain nang nukar mantri dokter wah alkohol sering bersuntikan sini udah jadi masalah nih tuh. Kita kalau melihat dari keadaan orangnya. Nang ke-10 ayyaral kasba sababan warizqa minallahi ta'ala wahdah, bahwa dia melihat usaha itu hanya sebagai sebab, sedangkan rezeki semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah 10 itu syarat untuk mendapatkan titel pedagang yang saduk atau pedagang yang jujur, yang benar, yang diridai Allah, yang bila mana dia mati, bila mana dia di padang mahsyar wajahnya seperti bulan purnama, bila mana orang sedang kepanasan dia berada dalam naungan arasnya Allah. Dan orang ini lebih mulia, lebih afdal daripada orang yang seharian suntuk beribadah di rumah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma 10 macam tadi syaratnya. Makanya Ibrahim An-Nakhai ketika ditanya, pedagang yang jujur apakah ia lebih dicintai olehmu atau orang yang mengusungkan kerja untuk ibadah? Beliau menjawab, pedagang yang jujur lebih saya sukai karena ia dalam perjuangan di mana syaitan datang kepadanya dari jalan takaran dan timbangan dan dari segi pengambilan dan pemberian, maka ia memeranginya. Maka itulah sulitnya orang jadi pedagang yang jujur. Sulit mencakup 10 macam syarat tadi. Setengah jujur pun sulit, apalagi jujur itu. Dalam hal ini Al-Hasanul Basri menyalahinya. Nah, Imam Hasan Basri mengatakan, mana abdalnya pedagang yang jujur dengan orang yang begadang di rumah beribadah melulu. Ujar Hasan Basri, lebih baik orang yang beribadah melulu itu pendapat Hasan Basri. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu tempat yang mana kematian datang kepadaku padanya lebih saya sukai daripada negeri yang saya dapat berpasar padanya. Saya menjual dan membeli untuk keluargaku. Artinya ujar Umar, aku saling sukaan andai kata aku mati di pasar, rahatan aku berjual beli untuk memberi makan di keluargaku. Artinya betapa hebatnya orang nang berusaha di pasar nang jujur itu, sampai-sampai Umar pun bercita-cita mati di pasar, parahatan berjual beli untuk keluarga itu. Al-Haytham berkata, terkadang sampai kepadaku dari seseorang yang mencela aku, lalu saya ingat ketidakbutuhanku terhadapnya, maka hal itu ringan atasku. Ada orang mencela aku, ada orang menyambat kada baik lawan aku. Aku ingat bahwa aku kada perlu orang itu, aku kada berhajat kepada orang yang mencela aku itu, maka jadi ringanlah atasku.
Ayub berkata, usaha yang padanya ada sesuatu kehinaan adalah lebih saya sukai daripada minta-minta kepada manusia. Berusaha nang halal walaupun hina usahanya lebih baik daripada minta-minta kepada manusia. Datanglah angin yang kencang di lautan, lalu penghuni perahu berkata kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, yang mana ia bersama mereka. Rahatan di laut, gelombang tinggi, angin kencang. Ibrahim bin Adham umpat juga di kapal situ. Ujar penumpang yang lainnya, tidakkah engkau lihat kesulitan ini? Wahai Ibrahim, kayak apa kita ini sulitnya, gelombang tinggi, angin kencang di tengah laut. Lalu ia menjawab berkata, ini tidaklah kesulitan, tetapi kesulitan itu hanyalah berhajat kepada manusia. Ngaran sulit itu kalau kita perlu kepada manusia. Kalau kita minta-minta kepada manusia, itu ngarannya sulit. Ayub berkata, Abu Kilabah berkata kepadaku, tetaplah pada pasar, karena kaya termasuk afiah. Yakni kaya tidak membutuhkan terhadap manusia. Dan dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, apakah yang kamu katakan mengenai orang yang duduk di dalam rumahnya atau masjidnya sambil berkata, saya tidak bekerja dengan sesuatu sehingga rezekiku datang kepadaku? Apa pendapat pian wahai Ahmad bin Hanbal? Mun ada orang nang beribadah melulu disuruh bercari kayaknya rezekiku datang aja sorangan kepadaku. Ada yang mengatari aku, perlu aku berusaha. Nah, maka Ahmad menjawab, ini adalah seseorang yang bodoh terhadap ilmu. Tidakkah ia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Artinya sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tumbakku, kata Rasulullah. Rasulullah ikut berperang, Rasulullah ikut berjihad fisabilillah, dan itu merupakan jalan rezeki beliau. Dengan perang sabilillah itu kita mengalahkan orang kafir, harta-harta orang kafir merupakan pampasan perang. Dibagi kepada nang umpat berperang. Nah, jadi jar Nabi, aku pun berusaha di bawah tumbakku. Harta nang paling halal di sisi Allah, harta pampasan perang. Kada ada lain pada itu yang paling halal. Harta yang paling halal nomor satu sudah harta ghanimah. Harta yang didapat melalui perang dengan orang kafir kalah, hartanya dirampas. Itu harta yang paling halal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana. Artinya ia burung pergi pagi-pagi dengan tembuluk kantung tempat penyimpan persediaan makanan pada hewan, ayam atau burung yang kusung, dan kembali satu hari dengan tembuluk penuh. Artinya Nabi burung waktu pagi inya berangkat perutnya kosong, tapi inya bulik perutnya sudah penuh. Beliau menyebutkan bahwa burung itu berpagi-pagi dalam mencari rezeki. Dan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang di darat dan di lautan. Dan mereka bekerja di kebun kurma mereka, dan mengikut adalah dengan mereka itu. Nah, jadi ikutan kita adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Kilabah berkata kepada seseorang laki-laki, sungguh saya melihatmu mencari penghidupanmu lebih saya sukai daripada saya melihatmu di sudut masjid. Bagaimana ibadah di masjid, lebih baik mencari rezeki. Dan diriwayatkan bahwa Al-Auza'i bertemu dengan Ibrahim bin Adham rahimahullah
sedangkan di atas tengkuknya terdapat seikat kayu bakar. Lalu ia berkata kepadanya, "Hai Abu Ishaq, sampai kapan ini? Sampai kapan pian mencari kayu? Saudaramu mencukupi akan kamu." Maka ia berkata, "Tinggalkan saya dari ini, hai Abu Amr. Sesungguhnya sampai kepadaku kabar atau hadis bahwasanya orang yang bertempat di tempat kehinaan dalam menuntut yang halal, maka wajib baginya surga." Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Menurut kami, ibadah itu bukan kamu bariskan dua telapak kakimu salat." Artinya ibadah itu bukan hanya sembahyang semacam kadang. Sedangkan orang lain memberi makan pokok kepadamu, tetapi mulailah dengan kedua putung rutimu dan jagalah, kemudian kamu beribadah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pemanggil pada hari kiamat memanggil, "Di manakah orang-orang yang dimurkai Allah di buminya?" Maka berdirilah para peminta-minta di masjid-masjid. Itulah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah celaan syara agama terhadap meminta-minta dan bersandar kepada kecukupan dari orang lain. Barang siapa yang tidak memiliki harta warisan, maka ia tidak selamat dari yang demikian itu kecuali berusaha dan berdagang. Nah, jadi ini perkataan-perkataan para aulia Allah, para tokoh-tokoh ini adalah menyuruh kepada manusia untuk berusaha, dengan berusaha yang benar, yang bujur. Jangan sampai menganggur mengharap bantuan pemberian orang lain. Itu maksudnya. Para ahli hikmah mengatakan manusia itu di dalam berusaha bermacam-macam tingkatannya. Ada manusia itu berusaha berpendapat yarar rizqa minallah wa minal kasbi. Dia beranggapan, dia berkeyakinan bahwa rezeki itu datang dari perpaduan antara usaha dan Allah. Rezeki ini ku dapat dari Allah dan dari usaha. Menau kada berusaha di mana boleh duit. Menau kada buka toko di mana boleh duit. Nah, jadinya menganggap bahwa rezeki itu timbul karena dua, dari usaha dan dari Allah. Ini orang musyrik ngarannya, menyekutukan Allah. Walaupun kita ada pendapat macam itu, mau kada ke hutan di mana aku boleh beras, karena bakabun di mana boleh makanan. Jadinya menganggap bahwa rezeki itu datang kepadanya dengan usaha dan dengan Allah. Itu ngarannya adalah orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Ada golongan yang kedua, mayyara rizqa minallah wa la yadri ayyu'tihi amla. Dia tahu bahwa rezeki itu dari Allah. Aku tahu ya rezeki itu dari Allah. Tapi mun aku kada ka pasar dibarinya kah kada kah? Aku yakin rezeki dari Allah. Cuma mun aku kada berusaha bisa kada diberinya. Nah, ini orang munafik ngarannya. Ini orang munafik, anggapan seperti itu. Yang ketiga, yara rizqa minallah wa la yuaddi haqqah wa ya'sillah ta'ala bahwa fasikun. Dia menganggap bahwa rezeki itu semata-mata dari Allah, titik. Bukan dari usaha, bukan dari siapa-siapa yang memberi rezeki, hanya Allah semata. Tapi bila dapat duit, beramian kemaksiatan orang ini. Nah, ini ngarannya fasik. Tak inting menang dua tadi. Yang keempat, mayyara rizqa minallah wa yal kasba sababan wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajlil kasbi wa huwa mu'minun shadiq.
Yang keempat ini yang paling bagus. Orang yang menganggap mengiktikadkan bahwa rezeki semata-mata dari Allah, tidak ada dari yang lain. Usaha hanya sebab, dan Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa sebab. Allah kada berhajat kepada sebab. Allah kada perlu kepada sebab. Dagangan, usaha hanya sebab, dan Allah bisa memberi rezeki kepadaku tanpa sebab. Jadi yang memberi rezeki kepadaku mutlak semata-mata hanya Allah. Dan dia gunakan hasil usahanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngarannya orang mukmin sadik, mukmin yang sebenar-benarnya beriman. Nah, jadi yang pertama, auzubillahi min zalik, beranggapan bahwa enggak ada berusaha di mana dapat duit. Enggak ada berusaha di mana dapat duit. Nah, itu anggapan yang macam itu, anggapan orang musyrikin. Yang kedua, bujur rezeki itu Allah Ta'ala. Bujur rezeki dari Allah. Mun kada berusaha mun diberinya. Amun kada berusaha mun diberinya. Nah, ini anggapan orang munafik. Yang ketiga, orang yang meyakini bahwa rezeki semata-mata dari Allah, dan sebab tidak memberi bekas sedikit jua pun. Cuma duitnya bila dapat seakan kadang-kadang karuan maksiat. Nah, yang keempat ini yang paling baik. Orang yang mengakui bahwa rezeki itu dari Allah semata-mata, tidak ada dari yang lain. Yang lain hanya sebab. Allah mampu mendatangkan rezeki kepadaku tanpa sebab, dan dia menggunakan hasil usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang beriman yang benar-benar beriman.